Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Hari ini kita akan memperagakan cara memandikan bayi. Tujuan memandikan bayi adalah yang pertama memberikan kenyamanan kepada bayi, yang kedua menjaga dan merawat integritas kulit, yang ketiga mencegah infeksi, yang keempat melancarkan sirkulasi darah, dan yang kelima meningkatkan daya tahan tubuh. Persiapan memandikan bayi adalah sabun dalam tempatnya, sampo dalam tempatnya, kapas bersih, kapas mata, kasa untuk membersihkan tali pusat, bengkok, baju ganti bayi dan popok, topi untuk penutup kepala, sarung tangan dan kaki bayi, bedung bayi, handuk, kemudian air hangat di dalam baskom mandi bayi kira-kira 3/4 bagian, kemudian waslap 2 buah. Sebelum bayi kita mandikan, kita tata terlebih dahulu handuk mandi bayi dan pakaian bayi untuk memudahkan kita mengeringkan bayi setelah dimandikan dan mencegah bayi kedinginan atau hipotermia. Pakaian bisa ditata seperti ini: bedung, kemudian baju bayi, selanjutnya popok. Sebelum memandikan bayi, kita terlebih dahulu mencuci tangan. Semua perhiasan dilepaskan. Kita ambil sabun secukupnya, kemudian kita taruh di telapak tangan, kita usap seperti ini, kemudian hubung tangan, sela-sela jari, ujung kuku, kemudian ibu jari, dan disiram di air mengalir. Sebelum kita memandikan bayi, diperhatikan kehangatan suhu ruangan agar bayinya tidak kehilangan panas yang berlebihan. Perhatikan lingkungan, misalnya tidak memandikan bayi dalam keadaan jendela yang terbuka lebar. Langkah pertama dalam memandikan bayi kita pastikan dalam keadaan sehat, bedungnya kita lepas, dilihat bagian genitalia bayi apakah ada kotoran seperti BAB. Jika ada, maka kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kapas bersih yang sudah diberi air. Kita bersihkan di sela-sela skrotumnya dari kotoran, kemudian di sekitaran penis dan di bawahnya hingga bersih. Membersihkan bagian wajah. Pertama kita lihat di daerah mata, jika ada kotoran kita bersihkan dengan kapas mata yang sudah kita basahi dengan air dari sisi sebelah luar ke bagian dalam. Selanjutnya di daerah hidung, jika ada kotoran kita bersihkan. Kemudian daerah mulut dengan membalutkan kapas basah dengan jari kelingking, kita bersihkan daerah mulut dan sambil menarik dagu bayi ke bawah kita bersihkan bagian lidah bayi. Membersihkan kepala dan bagian badan bayi. Waslap yang sudah kita sediakan kita basahkan dengan air hangat. Kita basahi di daerah kepala, kemudian dada, perut, lengan bayi, daerah kaki, dan daerah punggung.
kita menyabuni di daerah kepala dan bagian badan bayi. Paslap yang satunya kita lembabkan dengan air. Kita ambil sampo, kemudian kita usapkan ke bagian kepala bayi. Selanjutnya dengan sabun, ambil secukupnya, kita usapkan ke daerah bagian dada, perut, dan sekitar pusat dengan bagian ketiak sambil sedikit mengucap. Kaki, selanjutnya bagian punggung. Kita bersihkan kepala dan badan bayi dari sabun dengan cara ibu jari dan jari telunjuk kita posisikan di lengan bayi seperti ini dengan mengikat, dan pergelangan tangan menyangga leher bayi. Tangan yang satunya mengangkat bayi dengan posisi seperti ini. Kita angkat bayi, kita masukkan ke bak mandi bayi. Kita bersihkan di daerah kepala, rambut hingga bersih. Dan leher, bagian perut, dan sekitar pusat. Lengan, bagian ketiak, dan daerah kaki. Selanjutnya bayi kita pindahkan dengan posisi seperti ini untuk membersihkan bagian punggung. Kita kembalikan ke posisi semula. Kita angkat bayi dari bak mandi, kita keringkan dengan handuk mandi bayi, mulai dari kepala, daerah leher, tangan, dan daerah kaki. Selanjutnya kita lakukan perawatan tali pusat dengan menggunakan pasa yang sudah kita siapkan. Kita keringkan mulai daerah pangkal pusat sampai bagian ujung. Lakukan bisa lebih dari 1 kali sampai tali pusat bayi benar-benar dalam keadaan kering. Kita angkat bayi untuk memakai bajunya. Kita pasang popok. Usahakan pasang popok bayi di bawah tali pusat yang belum lepas agar selalu dalam keadaan kering, dan apabila bayi buang air kecil tidak mengenai bagian tali pusat yang belum lepas. Baju bayi, boleh kita gunakan sarung tangan. Kita pasang bedung bayi. Selanjutnya kita pasang topi supaya bayi terjaga dalam keadaan hangat.
Demikianlah cara memandikan bayi. Memandikan bayi bisa dilakukan oleh ibu bayi, bisa dilakukan oleh bapak bayi, atau orang-orang dekat dengan bayi. Tujuannya adalah untuk menjaga bonding atau hubungan emosi dan psikologis antara ibu dengan orang-orang terdekat dengan bayi. Selanjutnya, bayi bisa diberikan ASI oleh ibu.